Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C Stase Keperawatan Komunitas akan memaparkan hasil survei pengkajian keperawatan komunitas pada agregat perawat yang bekerja di rumah sakit. Kami sudah menyebarkan kuesioner dengan bantuan aplikasi Google Form dan terkumpul 151 perawat yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Langsung saja masuk di usia perawat. Kami mengkategorikan sebanyak 4 kelompok dan yang paling banyak itu di kelompok usia 20 sampai dengan 29 tahun sebanyak 82 orang perawat. Kemudian yang paling terendah itu 50 sampai dengan 55 tahun sebanyak 2 orang perawat. Untuk alamat rumah perawat yang bekerja lebih banyak bekerja di area luar Yogyakarta sebanyak 87 perawat maksud kami, dan di area Yogyakarta sendiri hanya 64 perawat. Masuk ke diagram 1 terkait distribusi frekuensi jumlah perawat berdasarkan jenis kelamin. Lebih banyak perawat perempuan yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner kami ini sebanyak 77,5% dan hanya 22,5% yang berjenis kelamin laki-laki. Diagram kedua tentang distribusi frekuensi jumlah perawat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Paling banyak yaitu D3 keperawatan sebanyak 55,6. Kemudian yang paling terendah ada S2 keperawatan sebanyak 1,3% dan untuk S3 keperawatan sendiri belum ada ya. Lanjut ke diagram ketiga, distribusi frekuensi lama bekerja perawat di rumah sakit. Kebanyakan 43% bekerja kurang dari 5 tahun, sementara yang bekerja lebih dari 25 tahun paling sedikit di angka 2%. Kemudian diagram keempat, distribusi frekuensi perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Lebih banyak yang bekerja di rumah sakit rujukan sebanyak 68,2 jika dibandingkan dengan yang tidak bekerja di rumah sakit rujukan sebanyak 31,8. Diagram kelima terkait distribusi frekuensi posisi perawat bekerja di rumah sakit. Paling banyak 60,3% dirawat inap ya, di unit rawat inap maksud kami. Kemudian disusul di unit khusus seperti bedah, IGD dan hemodialisa 26,5, kemudian di unit rawat jalan sebanyak 11,3 dan struktural RS sendiri atau perawat non klinis sendiri sebanyak 2%. Kemudian diagram ke-6 terkait distribusi frekuensi jumlah jam kerja perawat saat pandemi COVID-19 per shift per hari. Mayoritas 39,7 itu bekerja selama 8 jam. Kemudian yang paling sedikit itu bekerja lebih dari 8 jam sebanyak 10,6% perawat. Lanjut ke diagram ke-7 terkait distribusi frekuensi jarak tempat tinggal perawat ke rumah. Didapatkan ternyata jauh atau lebih dari kilometer lebih banyak perawat yang tinggal jauh sebanyak 53%, kemudian yang dekat atau kurang dari 5 km hanya sebanyak 47% perawat. Diagram ke-8 sendiri terkait distribusi frekuensi fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan perawat untuk memeriksakan diri. Yang paling banyak itu langsung memeriksakan diri di rumah sakit ya, sebanyak 88,7%, kemudian 15,9 itu memeriksakan ke klinik kesehatan jika terdapat masalah atau keluhan kesehatan. Kemudian di diagram ke-9 terkait distribusi frekuensi fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, hampir 100% atau 99,3 itu mudah dijangkau ya terkait fasilitas. Mohon maaf, di situ ralat itu 0,7% ya yang masih susah untuk dijangkau. Diagram 10, distribusi frekuensi rumah sakit menjamin ketersediaan alat pelindung diri. Ya, mayoritas 93,4% sudah menyediakan fasilitas terkait ketersediaan APD. Kemudian hanya 6,6% yang belum menjamin ketersediaan alat pelindung diri.
Lanjut ke diagram 11, distribusi frekuensi rumah sakit memfasilitasi pemeriksaan rapid test COVID-19. Ya, sebanyak 91,4% RS sudah memfasilitasi, hanya sebesar 8,6 yang belum memfasilitasi. Kemudian diagram ke-12 cukup unik, di mana kami menilai apakah rumah sakit memfasilitasi asuransi kesehatan bagi perawat yang non PNS. Ternyata iya. Sebanyak 83,4% memfasilitasi, hanya sebanyak 16,6% yang tidak memfasilitasi asuransi kesehatan bagi perawat non PNS. Dilanjutkan diagram 13 terkait distribusi frekuensi rumah sakit memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin bagi perawat secara berkala. Jadi di setiap rumah sakit itu biasanya rutin diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi semua tenaga medis dan para medisnya. 70,2% telah melakukan pemeriksaan rutin secara berkala bagi perawatnya, hanya sebesar 29,8% yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada perawat secara berkala. Kemudian untuk diagram ke-14, distribusi frekuensi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit untuk perawat. Paling banyak itu pelayanan kesehatan lah yang diberikan kepada perawat. Ada juga beberapa jenis layanan kesehatan lain seperti rapid test COVID-19, cukup besar juga. Kemudian ada vitamin tambahan, makanan tambahan 41,10. Kemudian ada imunisasi ibu hamil 12,6%. Lanjut ya. Kemudian diagram 15, distribusi frekuensi informasi yang didapatkan perawat terkait COVID-19 itu kebanyakan ada yang menggunakan kedua-duanya, media cetak dan media elektronik. Tetapi lebih banyak yang di media elektronik ya, atau 98% dari keseluruhan itu menggunakan media elektronik, hanya sebesar 63,6 yang menggunakan media cetak. Kemudian diagram ke-16, distribusi frekuensi mengakses informasi terkait COVID-19 dengan mudah. Ya, 98% itu mudah untuk mengakses, hanya sebesar 2% yang susah atau sulit untuk mengakses. Diagram 17, distribusi frekuensi rumah sakit memberikan pelatihan khusus terkait COVID-19 kepada perawat. Ya, mayoritas sudah memberikan pelatihan sebanyak 68,2%, dan yang tidak memberikan pelatihan hanya sebanyak 31,8%. Diagram 18, distribusi frekuensi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal perawat. Ya, sebanyak 94,7 itu sudah melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Hanya sebesar 5,3 yang belum melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, ini untuk yang jenis-jenis pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal perawat. Mayoritas itu dengan menggunakan masker ya saat keluar rumah, itu ada di angka 92,10%. Kemudian yang paling sedikit itu ada di angka 56,3 atau penyemprotan disinfektan. Diagram 20, distribusi frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh perawat di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, 72,8% atau mayoritas sudah melakukan sosialisasi terkait COVID-19 ya di lingkungan tempat tinggalnya. Hanya sebesar 27,2 yang tidak melakukan sosialisasi. Kemudian diagram 21, distribusi frekuensi pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah sakit. 98% rumah sakit sudah melakukan pencegahan dan penyebaran COVID-19. Sebesar 2% yang tidak atau belum melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Diagram ke-22 ini terkait pencegahan COVID-19, jenis-jenisnya apa saja yang dilakukan di rumah sakit. Nah, ternyata mayoritas itu rumah sakit melakukan pembatasan kepada penunggu pasien.
Jadi beberapa rumah sakit itu melakukan pembatasan pada penunggu pasien. Di sini angka yang kami dapatkan 89,4 itu rumah sakit menerapkan pembatasan pasien. Paling banyak dibandingkan dengan jenis-jenis pencegahan COVID-19 yang lain seperti memaksimalkan pelaksanaan sasaran keselamatan pasien, tidak membesuk pasien rawat inap, pembatasan pengantar pasien rawat jalan, melakukan screening bagi pengunjung, screening bagi petugas dan karyawan, maupun membuat alur jalan keluar dan masuk rumah sakit. Dan yang paling sedikit itu ada di angka 68,9 atau membuat alur jalan masuk dan keluar di rumah sakit. Biasanya beberapa rumah sakit sih sudah ada yang menerapkan ya. Lanjut ke diagram 23, distribusi frekuensi pengaruh pendapatan perawat di masa pandemi COVID-19. Nah, ini yang cukup unik karena ternyata 74,8% itu terdapat pengaruh dari pendapatan yang dihasilkan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, diagram 24 sendiri mohon maaf, lanjut. Sebanyak 25,2 saja yang tidak terganggu untuk pendapatannya. Lanjut ke diagram 24 terkait distribusi frekuensi sarana ibadah yang terdapat di rumah sakit. 96,7% rumah sakit sudah memiliki sarana ibadah, hanya 3,3 yang belum memiliki sarana ibadah. Lanjut ke distribusi frekuensi kegiatan keagamaan di rumah sakit. Iya, sebanyak 57% rumah sakit sudah melakukan kegiatan keagamaan, hanya sebesar 43% yang tidak melakukan kegiatan keagamaan. Diagram 26 terkait distribusi frekuensi kegiatan bersosialisasi dengan teman sejawat itu ternyata mengalami kendala. Kami menemukan angka 57,6% itu mengalami kendala dan 42,4 yang tidak mengalami kendala. Sepertinya perawat pun mulai merasa banyak hambatan yang mulai was-was ya. Sangat miris ya. Lanjut ke diagram 27, distribusi frekuensi alat komunikasi yang digunakan perawat saat di rumah sakit ini hampir sama nilainya. Ada yang menggunakan telepon genggam dan ada yang menggunakan telepon biasa ya, telepon kabel maksud kami. Di sini nilainya untuk pengguna telepon genggam itu ada 87,4% dan telepon kabel 86,8%, atau bisa dikatakan hampir keseluruhan perawat itu menggunakan telepon genggam dan telepon kabel untuk komunikasi. Dan untuk efektivitasnya penggunaan alat komunikasi tersebut itu efektif ya, dengan angka 95,4 dapat kita lihat di diagram 28. Hanya sebanyak 4,6 yang menurut mereka tidak efektif. Lanjut di diagram 29 kita lihat sarana rekreasi yang tersedia bagi perawat di rumah sakit. Jadi rekreasi ini penting ya, jangan disepelekan. Paling banyak itu rumah sakit memiliki taman sebagai media sarana rekreasi. Kemudian ada sarana olahraga juga 35,8. Kemudian ada yang lain-lain mungkin berbeda-beda di setiap rumah sakit. Mereka memiliki wahana-wahana sendiri. Kami juga tidak tahu ya apa. Kemudian untuk diagram ke-30, distribusi frekuensi pemeliharaan kebersihan diri yang dilakukan perawat. Mayoritas 98% perawat melakukan pemeliharaan kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub berbahan dasar alkohol. Jadi yang paling banyak itu beberapa pilihan, salah satunya mencuci tangan, 5 moment hand hygiene sudah benar-benar diterapkan ya. Lanjut ke diagram 31, distribusi frekuensi pengolahan makanan bersih dan sehat yang dilakukan oleh perawat. Berdasarkan diagram didapatkan 95,4 perawat melakukan pengolahan makanan bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum mengolah bahan makanan. Nah, dan yang cukup rendah itu bisa kita lihat di
mana ya? Mengonsumsi makanan 3 kali sehari. Apakah mereka tidak mampu? Itu kami tidak melakukan pengkajian lebih dalam ya. Mungkin tadi ya, kendala pendapatan juga terganggu ya. Kemudian diagram 32, distribusi frekuensi tanggapan masyarakat terhadap petugas medis pada masa pandemi. Ternyata mayoritas tanggapan masyarakat terhadap petugas medis atau dalam hal ini perawat itu takut atau khawatir ya, 39,7% itu. Kemudian ada juga yang mengapresiasi sebanyak 30 mohon maaf, ada yang biasa saja maksud kami di sini. Jadi dia biasa-biasa saja, netral mungkin ya, netral. 37,10. Kemudian ada yang mengapresiasi ya lumayan, ada 21,9%. Kemudian ada juga yang mendukung, kemudian ada juga yang tidak ada yang tahu. Jadi bodoh amat dia. Kemudian diagram 33, distribusi frekuensi tanggapan masyarakat terhadap rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Nah, paling besar itu di masyarakat merasa takut dan khawatir ya, 74,8%. Kemudian yang memberikan apresiasi sebanyak 12,6, dan yang ya biasa-biasa saja, dia cuek lah, bodo amat, itu 12,6%. Lanjut. Untuk diagram 34 dapat kita lihat ada apakah rumah sakit melakukan penyuluhan rutin ke masyarakat? Itu tidak ya. Tidak melakukan penyuluhan rutin itu 43,7, dan lebih banyak yang melakukan penyuluhan rutin atau 56,3%. Sementara diagram 35, rumah sakit yang melakukan penyuluhan terkait COVID-19 ke masyarakat itu lebih banyak ya, sebanyak 70,9, dan yang tidak melakukan penyuluhan terkait COVID-19 sebanyak 29,1. Diagram 36, distribusi frekuensi rumah sakit melakukan kunjungan rutin ke masyarakat. Ya, sudah dapat dipastikan rumah sakit itu tidak melakukan kunjungan rutin ya, paling banyak 70,2, karena untuk kunjungan rutin sendiri ini lebih ke puskesmas ya. Dan yang melakukan kunjungan rutin ke masyarakat itu sebanyak 29,8%. Dari beragam tabel dan diagram dan masalah-masalah yang tadi kita sudah paparkan, kami menarik beberapa data fokus terkait data subjektif dan data objektif. Kemudian kami angkat beberapa masalah. Nah, data subjektif itu ada perawat yang mengatakan terdapat pengaruh pendapatan, kemudian mereka bekerja di rumah sakit rujukan, tanggapan masyarakat yang takut, khawatir, dan kemudian tanggapan masyarakat untuk rumah sakitnya juga begitu juga, takut dan khawatir. Sementara untuk objektifnya ini ada ya jumlah perawat yang mengisi survei ada 151 perawat, lebih banyak perempuan daripada laki-laki dengan rentang usia 20-53 tahun. Alamat tempat tinggal ini ada di area Jogja maupun luar Jogja ya, maaf. Kemudian kami mengangkat masalah coping komunitas tidak efektif dengan penyebab atau etiologinya paparan bencana atau dalam hal ini COVID-19. Lanjut untuk diagnosa kedua. Ini data subjektifnya yang kami dapatkan. Perawat mengatakan memeriksakan diri di RS menyediakan APD, memfasilitasi rapid test, memfasilitasi askes bagi perawat non PNS, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala, pencegahan penyebaran COVID-19, kemudian di tempat tinggal maupun di tempat kerja. Untuk data objektifnya, jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, RS untuk perawat ada ibu hamil, makanan tambahan, vitamin tambahan, pelayanan kesehatan, kemudian pada saat ini ada juga rapid test COVID-19. Nah, jenis-jenis pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan di tempat tinggal, ada mencuci tangan, membatasan kegiatan sosial, budaya spiritual,
memaksimalkan kebersihan rumah, melakukan pendataan bagi warga yang akan datang, tidak melakukan kontak fisik dengan warga, memaksimalkan germas atau gerakan masyarakat sehat. Kemudian untuk pencegahan penyebaran COVID di RS pembatas menunggu pasien, memaksimalkan pelaksanaan sasaran keselamatan pasien, tidak membesuk pasien rawat inap, melakukan screening bagi pengunjung rumah sakit. Kemudian ada membuat alur jalan masuk dan keluar bagi petugas dan karyawan, pemeriksaan kebersihan diri. Kemudian ada pengelolaan makanan bersih juga. Kami mengangkat masalah upaya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dengan etiologinya upaya pemeliharaan kesehatan. Dan yang data fokus yang terakhir, data subjektif didapatkan perawat mengatakan kegiatan bersosialisasi terganggu, ada kendala. Kemudian data objektifnya hanya menggunakan telepon genggam sebagai media komunikasi. Kemudian ada lebih efektif menggunakan telepon sebagai media komunikasi dengan problem yang kami dapatkan gangguan interaksi sosial, dan etiologi atau penyebabnya ini ketidakteraturan atau kekacauan lingkungan. Nah, ini diagnosa keperawatan yang kami angkat. Ada diagnosa keperawatan yang pertama, coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan paparan bencana COVID-19. Kemudian yang kedua, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan upaya pemeliharaan kesehatan. Dan yang ketiga, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan ketidakteraturan atau kekacauan lingkungan. Ini kami temukan di tanggal 13 Juni 2020. Ya, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diperhatikan oleh teman-teman, dan mungkin jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang dari proses penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena ya itulah manusia suka hilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.